Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa di usia yang semakin matang justru ada hal-hal yang semakin sulit diungkapkan? Terutama bagi para pria, yang sepanjang hidupnya terbiasa kuat, diam, dan menahan. Di usia 50 tahun ke atas, tidak sedikit laki-laki yang memilih memendam masalahnya sendiri, seolah dunia harus tetap berjalan tanpa tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, mungkin ada suami, saudara, atau bahkan diri sendiri yang ketika menghadapi masalah justru lebih banyak diam. Mengapa hal ini terjadi? Secara psikologis, laki-laki sejak muda sering dibentuk untuk menjadi sosok yang tegar, tidak cengeng, dan mampu menyelesaikan masalah tanpa banyak bicara. Tanpa disadari, pola ini terbawa hingga usia senja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu berasal dari mana. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rasanya hangat sekali mengetahui bahwa kita semua sedang belajar bersama untuk menjalani usia senja dengan lebih damai dan bermakna. Ada seorang bapak di Jakarta, usianya 58 tahun. Di mata keluarganya, beliau adalah sosok yang tenang dan jarang mengeluh. Namun di balik itu, ternyata beliau menyimpan banyak beban pikiran yang tidak pernah ia ceritakan, bahkan kepada orang terdekatnya. Ketika kebiasaan memendam ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya pada perasaan, tetapi juga pada kesehatan. Pikiran yang terlalu lama dipendam bisa berubah menjadi stres, tekanan batin, bahkan memicu gangguan fisik seperti sulit tidur atau mudah lelah. Tanpa disadari, diam yang dianggap kuat justru perlahan melemahkan dari dalam. Namun Bapak dan Ibu, diam bukan selalu tanda kekuatan. Kadang, keberanian sejati justru terlihat ketika seseorang mau membuka diri, walau hanya sedikit. Tidak harus bercerita panjang, tidak harus kepada banyak orang, tetapi cukup kepada satu orang yang dipercaya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi masalah. Jika Bapak dan Ibu memiliki pasangan atau keluarga yang cenderung diam, mungkin yang mereka butuhkan bukan pertanyaan yang mendesak, tetapi kehadiran yang menenangkan. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah selama ini kita sudah memberi ruang yang cukup nyaman bagi mereka untuk bercerita? Seringkali laki-laki bukan tidak ingin berbagi. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Ada rasa takut dianggap lemah, ada kekhawatiran membebani orang lain, dan ada kebiasaan lama yang sulit diubah begitu saja. Padahal ketika seseorang dipahami tanpa dihakimi, perlahan hatinya akan terbuka. Dalam suasana yang hangat dan penuh penerimaan, bahkan pria yang paling pendiam pun bisa belajar untuk berbagi, sedikit demi sedikit. Di usia senja ini, mungkin bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menjaga ketenangan hati. Dan terkadang, ketenangan itu hadir ketika kita tidak lagi memikul semuanya sendirian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, jika kita perhatikan lebih dalam, kebiasaan laki-laki yang tidak suka bercerita sebenarnya bukan muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang kehidupan yang telah mereka lalui sejak muda. Sejak kecil, banyak laki-laki diajarkan untuk tidak menangis, tidak mengeluh, dan harus terlihat kuat dalam keadaan apapun. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar kalimat seperti, laki-laki tidak boleh cengeng? Kalimat sederhana ini tanpa disadari tertanam kuat dalam pikiran dan membentuk cara seseorang menghadapi masalah. Akibatnya ketika mereka dewasa, bahkan hingga usia 50 tahun ke atas, mereka lebih memilih memendam daripada mengungkapkan. Ada seorang bapak di Medan yang sejak muda bekerja keras sebagai tulang punggung keluarga. Selama puluhan tahun beliau terbiasa menyelesaikan semua masalah sendiri. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi atau tekanan pekerjaan, beliau tidak pernah bercerita kepada siapapun. Baginya, diam adalah bentuk tanggung jawab. Namun Bapak dan Ibu, kebiasaan ini seringkali membuat laki-laki kehilangan ruang untuk mengekspresikan perasaan. Mereka merasa harus selalu menjadi penopang tanpa boleh terlihat rapuh. Padahal di dalam hati mereka juga manusia yang membutuhkan tempat untuk bersandar. Secara psikologis, laki-laki cenderung lebih fokus pada solusi dibandingkan perasaan. Ketika ada masalah, mereka langsung berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, bukan bagaimana cara membicarakannya. Inilah yang membuat mereka terlihat diam, padahal pikirannya sedang bekerja sangat keras. Maka dari itu penting bagi kita untuk tidak langsung menilai diam sebagai ketidakpedulian.
Justru, diam seringkali adalah tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan caranya sendiri. Coba Bapak dan Ibu perhatikan apakah selama ini kita sudah cukup memahami cara mereka menghadapi masalah. Jika kita ingin mereka lebih terbuka, pendekatan yang lembut jauh lebih efektif dibandingkan tekanan. Laki-laki biasanya akan mulai bercerita ketika merasa aman, bukan ketika dipaksa. Memberi waktu, menunjukkan empati, dan tidak menghakimi adalah kunci penting. Karena ketika hati merasa diterima, perlahan-lahan tembok yang selama ini dibangun akan mulai runtuh. Di usia senja ini, memahami satu sama lain menjadi jauh lebih berharga daripada sekadar ingin dimengerti. Dan mungkin, dari sinilah hubungan yang lebih hangat dan penuh ketenangan bisa mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa diamnya seorang laki-laki bukan berarti ia tidak memiliki perasaan. Justru sebaliknya, seringkali ia merasakan begitu banyak hal, hanya saja tidak terbiasa mengungkapkannya dengan kata-kata. Di usia 50 tahun ke atas, kebiasaan ini sudah begitu melekat, bahkan menjadi bagian dari jati dirinya. Coba kita bayangkan sejenak seorang pria yang sejak muda memikul tanggung jawab besar. Ia terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, mengambil keputusan penting, dan menjadi tempat bergantung bagi banyak orang. Dalam posisi seperti ini, ia belajar bahwa menunjukkan emosi bisa dianggap sebagai kelemahan. Akhirnya, ia memilih untuk menyimpan semuanya rapat-rapat. Ada seorang bapak di Surabaya, usianya 62 tahun. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok pekerja keras dan jarang berbicara tentang perasaannya. Bahkan ketika menghadapi masalah besar dalam keluarga, beliau tetap terlihat tenang di luar. Namun suatu hari, ketika kesehatannya mulai menurun, barulah keluarganya menyadari bahwa selama ini beliau memendam banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Bapak dan Ibu, inilah yang sering terjadi. Emosi yang dipendam bertahun-tahun tidak hilang begitu saja. Ia hanya bersembunyi, lalu perlahan muncul dalam bentuk lain, seperti kelelahan, mudah tersinggung, atau bahkan gangguan kesehatan. Tubuh dan pikiran sebenarnya saling terhubung, apa yang tidak terucap bisa terasa di dalam diri. Secara psikologis, laki-laki cenderung mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengekspresikan emosinya. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak terbiasa. Ini berbeda dengan perempuan yang umumnya lebih sering berbagi cerita sejak muda, sehingga lebih terlatih dalam mengolah perasaan. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Tidak realistis jika kita berharap seorang pria yang puluhan tahun terbiasa diam, tiba-tiba menjadi terbuka dalam waktu singkat. Semua butuh proses, dan proses itu membutuhkan kesabaran. Coba Bapak dan Ibu renungkan, mungkin selama ini kita terlalu cepat berharap tanpa benar-benar memahami perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Padahal, yang mereka butuhkan bukan tuntutan, tetapi penerimaan. Pendekatan yang penuh empati akan jauh lebih efektif. Kadang cukup dengan duduk bersama, menemani tanpa banyak bertanya, sudah menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Karena dalam keheningan itu, sebenarnya ada rasa yang perlahan ingin disampaikan. Di usia senja ini, mungkin bukan lagi soal mengubah seseorang sepenuhnya, tetapi bagaimana kita bisa saling memahami dengan lebih dalam. Karena ketika ada pemahaman, disitulah ketenangan hati mulai tumbuh, dan hubungan menjadi lebih hangat serta penuh makna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, ada satu sisi lain yang jarang kita pahami. Bahwa banyak laki-laki sebenarnya ingin bercerita, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka tidak terbiasa mengungkapkan isi hati dengan kata-kata. Di usia 50 tahun ke atas, kebingungan ini seringkali semakin terasa. Pernahkah Bapak dan Ibu melihat seseorang yang terlihat diam, tetapi sebenarnya sedang berpikir sangat dalam? Laki-laki seringkali memproses masalah di dalam pikirannya sendiri. Mereka mencoba memahami, mencari solusi, dan menenangkan diri tanpa melibatkan orang lain. Ini bukan berarti mereka menutup diri, tetapi lebih kepada cara mereka menghadapi tekanan. Ada seorang bapak di Yogyakarta yang ketika menghadapi masalah keluarga memilih menghabiskan waktu sendirian di teras rumah. Keluarganya sempat mengira beliau sedang marah atau menjauh. Padahal, dalam diamnya itu, beliau sedang berusaha menenangkan pikiran dan mencari jalan keluar terbaik agar tidak menyakiti siapapun. Namun Bapak dan Ibu, kebiasaan seperti ini sering disalahartikan. Diam dianggap sebagai sikap tidak peduli, padahal justru sebaliknya. Banyak laki-laki memilih diam karena tidak ingin menambah beban orang lain, terutama orang yang mereka sayangi. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman dalam keluarga.
Ketika satu pihak ingin komunikasi, sementara pihak lain memilih diam, jarak emosional bisa perlahan terbentuk. Jika tidak dipahami dengan baik, hubungan bisa terasa semakin jauh, meskipun sebenarnya masih saling peduli. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar memahami bahasa diam. Tidak semua perasaan diungkapkan melalui kata-kata. Terkadang, perhatian kecil, kehadiran, dan sikap tenang justru menjadi bentuk komunikasi yang paling dalam. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai memahami, suasana akan berubah dengan sendirinya. Laki-laki yang merasa tidak dihakimi akan lebih mudah membuka diri, walau hanya sedikit demi sedikit. Memberikan ruang tanpa tekanan adalah kunci. Karena ketika seseorang merasa aman, ia tidak lagi perlu bersembunyi di balik diamnya. Di usia senja ini, hubungan yang harmonis bukan dibangun dari banyaknya kata, tetapi dari dalamnya pengertian. Dan seringkali pengertian itu hadir ketika kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, dengan hati yang lebih lapang dan penuh kesabaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, semakin kita memahami dunia batin seorang laki-laki, kita akan menyadari bahwa diam bukanlah dinding yang ingin menjauhkan, melainkan cara bertahan yang sudah lama terbentuk. Banyak pria di usia 50 tahun ke atas tidak diajarkan bagaimana mengelola emosi tetapi hanya diajarkan bagaimana menahannya. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, mengapa seorang pria bisa begitu sabar menahan beban tetapi sulit mengungkapkan isi hati? Karena bagi mereka, berbicara tentang masalah sering terasa seperti membuka kelemahan. Mereka khawatir akan kehilangan wibawa, atau bahkan merasa gagal sebagai pemimpin dalam keluarga. Ada seorang bapak di Makassar yang selama bertahun-tahun menjadi penopang keluarganya. Ketika usahanya mengalami penurunan, beliau memilih untuk tetap tersenyum di depan keluarga. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita. Namun di balik senyum itu, ia menyimpan kegelisahan yang sangat dalam. Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini jika terus terjadi dapat membuat seseorang merasa sendirian, meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang terdekat. Kesepian tidak selalu berarti tidak punya teman, tetapi bisa juga berarti tidak punya tempat untuk benar-benar dipahami. Secara psikologis, laki-laki sering mengaitkan harga diri dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Ketika mereka belum menemukan solusi, mereka cenderung menutup diri. Bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena merasa belum pantas untuk berbicara. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengubah cara pandang. Bahwa berbagi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Dan bagi laki-laki, keberanian ini seringkali membutuhkan waktu yang panjang untuk tumbuh. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah kita sudah cukup sabar menunggu mereka siap untuk membuka diri? Memberikan dukungan tanpa menghakimi akan sangat membantu. Kalimat sederhana seperti, saya di sini jika ingin bercerita bisa menjadi pintu awal yang menenangkan. Tidak memaksa, tetapi tetap hadir. Perlahan-lahan ketika rasa aman itu tumbuh, mereka akan mulai merasa bahwa berbagi bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Dan disitulah hubungan menjadi lebih dekat dan lebih tulus. Di usia senja ini, mungkin yang paling kita butuhkan bukanlah solusi yang sempurna, tetapi hati yang saling menguatkan. Karena pada akhirnya, hidup akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama, bukan dipikul sendirian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, ada satu hal yang sering tersembunyi di balik diamnya seorang laki-laki, yaitu rasa lelah yang tidak pernah benar-benar diungkapkan. Lelah bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena tekanan hidup yang terus berjalan tanpa henti. Di usia 50 tahun ke atas, ketika tenaga tidak lagi sekuat dulu, sementara tanggung jawab masih terasa berat, banyak pria memilih untuk tetap diam dan bertahan. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, seorang pria yang selama puluhan tahun menjadi penopang keluarga. Ia terbiasa menyelesaikan masalah, menenangkan orang lain, dan tetap terlihat kuat di berbagai situasi. Namun ketika ia sendiri merasa lelah, ia tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Akhirnya, ia kembali memilih diam, karena itu adalah cara yang paling ia kenal. Ada seorang bapak di Aceh yang setiap hari terlihat tenang di hadapan keluarganya. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Suatu waktu anaknya mencoba bertanya dengan lembut tentang apa yang ia rasakan. Awalnya beliau hanya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Namun setelah beberapa saat, perlahan ia mulai bercerita, meski dengan kata-kata yang sederhana. Ternyata, yang ia butuhkan selama ini hanyalah kesempatan dan rasa aman. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa laki-laki bukan tidak ingin didengar. Mereka hanya menunggu momen yang tepat, suasana yang nyaman,
dan orang yang benar-benar siap mendengarkan tanpa menghakimi. Karena bagi mereka, sekali membuka diri adalah hal yang sangat berharga. Namun jika terus dipendam, kelelahan emosional ini bisa berubah menjadi jarak dalam hubungan. Mereka mungkin tetap hadir secara fisik, tetapi hatinya terasa jauh. Inilah yang sering membuat hubungan terasa hambar, bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena tidak ada ruang untuk saling memahami. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih peka. Tidak harus selalu dengan pertanyaan, tetapi bisa dengan sikap. Menemani, mendengarkan, dan memberi perhatian kecil seringkali jauh lebih bermakna daripada nasihat panjang. Coba Bapak dan Ibu rasakan, kapan terakhir kali kita benar-benar hadir tanpa terburu-buru, hanya untuk mendengarkan? Ketika seorang laki-laki merasa dihargai tanpa tekanan, ia akan mulai membuka sedikit demi sedikit apa yang selama ini ia simpan. Proses ini memang tidak cepat, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap cerita yang keluar adalah bentuk kepercayaan. Di usia senja ini, mungkin kita tidak lagi mencari kesempurnaan dalam hubungan, tetapi ketenangan. Dan ketenangan itu hadir ketika kita saling memberi ruang, saling mendengarkan, dan tidak lagi memaksa satu sama lain untuk berubah secara instan. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita memiliki seseorang yang masih memilih diam, jangan terburu-buru menilai. Bisa jadi, di dalam diamnya, ia sedang berjuang sekuat tenaga agar tetap terlihat baik-baik saja. Dan mungkin, yang ia harapkan hanyalah satu hal sederhana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, semakin dalam kita memahami, semakin terlihat bahwa diamnya seorang laki-laki seringkali bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga bentuk perlindungan. Mereka melindungi diri dari rasa malu, dari penilaian, bahkan dari kemungkinan menyakiti orang lain dengan apa yang mereka rasakan. Pernahkah Bapak dan Ibu menyadari bahwa sebagian pria merasa lebih nyaman menyimpan masalah karena takut jika bercerita justru akan memperkeruh keadaan? Mereka khawatir jika perasaannya disalahartikan atau bahkan menambah beban bagi keluarga. Akhirnya, mereka memilih diam sebagai jalan yang dianggap paling aman. Ada seorang bapak di Bandung yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijak dan jarang bicara. Ketika menghadapi masalah dalam keluarganya, beliau memilih untuk tetap tenang dan tidak banyak menjelaskan apa yang ia rasakan. Keluarganya sempat mengira beliau tidak peduli, padahal di dalam hatinya, ia sedang menahan banyak hal agar tidak melukai orang yang ia cintai. Bapak dan Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa diam tidak selalu berarti menjauh. Terkadang diam adalah bentuk cinta yang tidak diungkapkan. Mereka memilih menahan diri agar suasana tetap tenang, meskipun harus mengorbankan perasaan sendiri. Namun jika terus berlangsung, sikap ini bisa membuat laki-laki semakin terbiasa memendam semuanya sendiri. Mereka menjadi semakin sulit untuk membuka diri, bahkan ketika sebenarnya mereka sangat membutuhkan tempat untuk berbagi. Secara perlahan, hal ini bisa membentuk jarak emosional yang tidak terlihat. Hubungan tetap berjalan, komunikasi tetap ada, tetapi kedalaman hubungan mulai berkurang. Ini bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena tidak adanya ruang untuk saling memahami secara utuh. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah selama ini kita sudah cukup peka terhadap perasaan yang tidak terucap? Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan yang penuh kesabaran. Laki-laki tidak membutuhkan tekanan untuk berubah, tetapi membutuhkan waktu untuk merasa aman. Ketika mereka merasa diterima apa adanya, tanpa dihakimi, perlahan mereka akan mulai membuka diri. Kadang, yang dibutuhkan bukan pertanyaan yang dalam, tetapi kehadiran yang tulus. Duduk bersama, berbicara ringan, atau bahkan hanya diam bersama bisa menjadi awal yang sangat berarti. Di usia senja ini, hubungan yang kuat bukan diukur dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa dalam kita saling memahami. Dan memahami seseorang yang terbiasa diam memang membutuhkan hati yang lebih luas, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang lebih dalam, bahwa diamnya seorang laki-laki bukan untuk menjauh, tetapi seringkali karena ia tidak memiliki ruang yang cukup aman untuk berbicara. Di usia 50 tahun ke atas, kebutuhan akan ketenangan jauh lebih besar dibandingkan keinginan untuk menjelaskan semuanya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jika seseorang sejak muda tidak terbiasa didengarkan, maka ketika ia sudah tua, ia pun tidak terbiasa untuk berbicara. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena tidak yakin apakah suaranya akan benar-benar diterima. Inilah yang membuat banyak pria memilih diam. Karena diam terasa lebih aman daripada harus menghadapi kemungkinan tidak dipahami.
Ada seorang bapak di Semarang yang selama ini dikenal pendiam. Keluarganya sering mencoba mengajak beliau bercerita, tetapi selalu berakhir dengan jawaban singkat. Hingga suatu hari, salah satu anggota keluarganya mulai mengubah pendekatan. Ia tidak lagi bertanya terlalu banyak, tetapi lebih sering menemani dan mendengarkan tanpa menyela. Perlahan, bapak tersebut mulai membuka diri, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa cara kita mendekati seseorang sangat menentukan hasilnya. Ketika seseorang merasa diterima tanpa tekanan, ia tidak lagi merasa perlu untuk menutup diri. Sebaliknya, ia akan mulai merasa nyaman untuk berbagi, meskipun tidak langsung dalam bentuk cerita yang panjang. Secara psikologis, rasa aman adalah kunci utama dalam membuka hati seseorang. Tanpa rasa aman, sekuat apapun dorongan dari luar, seseorang tetap akan memilih diam. Karena bagi mereka menjaga diri terasa lebih penting daripada menjelaskan diri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang menuntut. Tidak perlu selalu memberikan solusi, karena terkadang yang dibutuhkan hanyalah didengarkan. Coba Bapak dan Ibu renungkan, sudahkah kita menjadi tempat yang nyaman bagi orang terdekat kita untuk berbagi? Ketika suasana penuh penerimaan tercipta, perubahan akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu tergesa-gesa. Karena setiap hati memiliki waktunya masing-masing untuk terbuka. Di usia senja ini, hubungan yang hangat bukan dibangun dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi dari seberapa dalam kita saling memberi rasa aman. Dan ketika rasa aman itu hadir, bahkan hati yang paling tertutup pun akan menemukan jalannya untuk terbuka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, setelah kita memahami begitu banyak sisi dari diamnya seorang laki-laki, kini kita sampai pada satu pertanyaan yang lebih penting. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar hubungan tetap hangat meskipun ia tidak banyak bercerita? Pernahkah Bapak dan Ibu menyadari bahwa tidak semua perubahan harus dimulai dari orang lain? Terkadang, perubahan justru dimulai dari cara kita bersikap. Ketika kita mengubah cara kita mendekati, memahami, dan merespon, perlahan suasana dalam hubungan pun ikut berubah. Ada seorang bapak di Bali yang dikenal sangat pendiam sejak muda. Istrinya dulu sering merasa kecewa karena merasa tidak pernah diajak berbicara tentang masalah. Namun seiring waktu, sang istri mulai memahami bahwa suaminya bukan tidak peduli, tetapi memang tidak terbiasa bercerita. Ia pun mengubah pendekatan, bukan lagi menuntut, tetapi lebih banyak mendengarkan dan memberi ruang. Bapak dan Ibu, hasilnya tidak instan. Butuh waktu yang tidak sebentar. Namun perlahan, suaminya mulai menunjukkan perubahan kecil. Kadang hanya 1 atau 2 kalimat, tetapi itu sudah menjadi langkah besar. Karena bagi seseorang yang terbiasa diam, 1 kalimat pun adalah keberanian. Inilah yang sering luput dari perhatian kita. Kita terlalu fokus pada hasil yang besar hingga tidak menghargai proses kecil. Padahal perubahan yang bertahan lama justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Maka dari itu penting bagi kita untuk menghargai setiap usaha, sekecil apapun itu. Jangan terburu-buru menghakimi. Jangan cepat merasa kecewa. Coba Bapak dan Ibu renungkan apakah kita sudah cukup sabar dalam melihat proses perubahan orang terdekat kita. Memberikan apresiasi, menjaga sikap lembut, dan tetap hadir dalam berbagai keadaan adalah bentuk dukungan yang sangat berarti. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari kesediaan untuk saling menerima. Di usia senja ini, mungkin yang paling berharga bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu memahami. Dan memahami seseorang yang tidak banyak bicara adalah bentuk cinta yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama, mari kita gunakan waktu yang ada untuk saling menguatkan. Karena suatu hari nanti yang akan kita kenang bukanlah seberapa banyak kata yang terucap, tetapi seberapa dalam kita saling menjaga dan menghargai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, dari semua yang telah kita bahas kita bisa memahami bahwa diamnya seorang laki-laki di usia 50 tahun ke atas bukanlah sesuatu yang sederhana. Di balik sikap tenang itu, ada perjalanan panjang, ada kebiasaan yang terbentuk sejak muda, dan ada beban yang tidak selalu terlihat oleh mata. Kita belajar bahwa laki-laki seringkali tidak bercerita bukan karena tidak percaya, tetapi karena tidak terbiasa. Mereka diajarkan untuk kuat, untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Tanpa disadari, semua itu membentuk cara mereka menghadapi kehidupan hingga usia senja.
Namun Bapak dan Ibu, di usia yang semakin matang ini, yang kita butuhkan bukan lagi sekadar kekuatan tetapi ketenangan. Dan ketenangan itu tidak selalu datang dari menyelesaikan semua masalah sendirian, tetapi dari kemampuan untuk saling memahami dan saling menguatkan. Jika hari ini kita memiliki pasangan saudara, atau orang terdekat yang cenderung diam, mari kita lihat dengan sudut pandang yang lebih lembut. Bukan untuk memaksa mereka berubah, tetapi untuk memberi ruang agar mereka merasa aman. Karena dari rasa aman itulah, perlahan mereka akan belajar membuka diri. Coba Bapak dan Ibu renungkan, mungkin selama ini yang dibutuhkan bukanlah banyak pertanyaan, tetapi kehadiran yang tulus. Tidak perlu selalu mencari jawaban, cukup menjadi tempat yang tenang bagi mereka untuk pulang. Dan bagi bapak-bapak yang sedang menyimak, tidak apa-apa jika selama ini terbiasa diam. Namun jika suatu saat ingin berbagi, percayalah, itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, hidup di usia senja bukan tentang siapa yang paling kuat memikul beban, tetapi siapa yang paling bijak dalam menjalaninya. Dan kebijaksanaan itu tumbuh ketika kita tidak lagi berjalan sendiri, tetapi bersama dalam saling pengertian. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau orang terdekat. Dan jika berkenan, mari kita terus belajar bersama di channel ini, agar usia senja kita menjadi lebih tenang, lebih hangat, dan lebih bermakna.